Welcome back to my channel Andersonak 101. Hari ini kita mau post video yang dimana sebenarnya ini video Q&A dari tahun lalu. Sebenarnya udah beres dari tahun lalu untuk videonya, tapi karena ada kendala dan lain-lain, jadi baru tahun ini kita post. Di video ini, mohon maaf nggak semua pertanyaan dari teman-teman bisa aku jawab, tapi mungkin kita akan ketemu di Q&A video berikut. So, selamat menyaksikan. Halo bosku, welcome back to my YouTube channel. Selamat Natal, selamat tahun baru. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia support channel aku. Awalnya aku mau minta maaf dulu sebelumnya, karena di kemarin-kemarin aku udah jarang buat video dikarenakan aku dalam masa proses penyembuhan. So kemarin aku banyak banget bolak-balik dari rumah ke dokter dan lain-lain. Ya masih berusaha buat cepat sembuh sih kakinya gitu. Jadi malam ini aku mau bacain Q&A. Jadi kemarin aku udah sempat bikin Q&A pertanyaan di Instagram aku Andersonak101. So ini Q&A pertama aku di tahun 2020. Sebenarnya aku bikin Q&A ini sebenarnya di akhir tahun kemarin. Jadi biar seru kan di akhir tahun. Tapi dikarenakan kondisi aku yang juga belum enak, jadi aku bisa bikin Q&A di bulan Januari awal ini. So aku mau bacain beberapa pertanyaan Q&A yang ada di Instagram aku. Pertama dari Johan ZX.100. Berapa beli motor balap sama peralatan semuanya kak? Ya untuk motor sih tergantung mau kita beli motor merek apa, yang berapa cc. Jadi kalau untuk setahu aku yang 250 cc itu mungkin yang patah itu sekitar 150-an kalau nggak salah ya. Kalau yang 450 kayak yang aku pakai itu sekitar 160, 180. Terus jadi sebenarnya untuk motor sih tergantung mau motor apa, yang berapa cc. Terus peralatan itu yang dimaksud apa? Peralatan motor, peralatan balap. Kalau untuk peralatan motor sih banyak sih untuk optionnya. Jadi misal kita beli motor baru, terus kita ganti knalpot misalkan, kita ganti ban, velg dan lain-lain, itu sih relatif. Kalau untuk peralatan balap itu relatif. Semisal dari helm, yang penting-penting kan helm, terus tenebris, LED bris, boots, helmet, bodi dalam, protektor, baju balap. Kalau untuk helmnya sendiri sih yang lokal Indonesia yang bermerek udah bagus, tapi bagus lagi semisal helm-helm yang memang sudah punya standar kualitas yang misal buat FIM kayak gitu-gitu. Kalau untuk boots relatif juga sih, rata-rata peralatan atau baju balap yang ada di Indonesia udah bagus-bagus semua kok. Untuk harganya mungkin sekitaran belasan juta untuk satu setnya. Jadi tergantung pilihan sih. Oke, yang kedua dari Rizky Purba 22. Hal yang paling diingat di dalam dunia balap. Hal yang paling aku ingat di dunia balap mungkin di tahun 2019 kemarin ya, karena mungkin itu juga bisa dibilang balapan paling terberat aku. Jadi kalau mau nonton video sebelumnya ada di sini.
itu. Jadi kita bikin video kemarin, itu salah satu balapan terberat aku di tahun 2019, atau yang paling aku ingat dalam dunia balap, karena di saat setelah aku cedera, aku patah tulang kaki itu, 6 hari setelah operasi aku balap. Dan itu benar-benar nggak bakalan aku lupain. Terus juga di tahun kemarin kan aku pertanding juara nasional kan, jadi back to back gitu. Jadi itu yang paling aku ingat dalam dunia balap mungkin. Terus aku jawab dari Hafiz Febriansa. Dibayar berapa sekali balap bang? Nah ini dia nih, ini paling ditunggu-tunggu kan sama teman-teman. Kebanyakan mikir kan, kayak pasti selalu bertanya-tanya kayak berapa sih kita sekali balap. Sebenarnya kita sekali balap itu tergantung. Jadi semisal untuk balapnya apa dulu nih, mau balap kejurnas, balap lokal atau apa. Jadi tergantung untuk balapnya. Kalau untuk kejurnas biasanya kita kontrak. Ini rahasia-rahasiaan sebenarnya sih. Jadi sebenarnya kita kontrak setahun, terus ada per bulannya juga, ada bonus-bonus lainnya. Kalau balap yang lokal, misalkan kita diajak untuk show atau untuk isi acara, itu tergantung juga di mana tempatnya, motornya apa, acaranya seperti apa. Jadi kalau itu sih range harganya kalau untuk balap keluar atau yang Starmanian gitu kita bilang, itu mungkin di sekitaran 20-30 sekali datang gitu. Jadi itu jawabannya. Atau enggak langsung DM aku aja. Terus aku juga mau jawab ada pertanyaan dari Sony Arifian. Alasan kenapa pilih balap motocross kak? Apa ya, dari kecil itu memang udah seneng banget ya sama motocross. Awalnya crash track, ngeliat crash track karena keluarga aku memang hobinya di situ awalnya. Jadi aku mulai seneng balap motocross itu dari kecil. Terus ngikut-ngikutin juga keluarga aku ngeliat gimana balapnya, kayak gitu kayak seru kan. Terus ya akhirnya sampai di motocross itu. Jadi lebih milih motocross. Terus ini juga ada pertanyaan dari Gustin Perdana 99. Saingan terberat di 2020 siapa kak? Nah, kalau saingan terberat di 2020 sih hampir rata sih 2020. Karena banyak juga pembalap-pembalap yang baru yang datang di kelas 450. Jadi kita lihat serunya 2020 seperti apa. Terus aku juga mau jawab pertanyaan dari Kyutoro Chang 89. Pertama kali balapan kapan dan kelas apa? Pertama kali balap itu aku mulai start awal balap itu umur berapa ya? Umur 7 tahun. Dan itu balapan race track. Kelasnya sendiri mau kelas apa ya? Kelas lokal mungkin ya. Jadi itu start pertama aku balap. Terus ini juga ada pertanyaan dari G.Adams. Apa alasannya dari awal lebih pilih 101? Bagaimana sejarahnya? Oke, ini sejarahnya aku pilih nomor 101 itu sebenarnya sebelum 101 itu aku udah pakai beberapa nomor. Dari 9, 14, 194, terus pernah akhirnya pernah 19 juga, terus 101. Kenapa 101? Karena aku selalu tanamin dalam diri aku, usaha itu nggak cuma 100%, tapi harus 101%. Jadi kita lebihin satu buat lebih dari orang lain. Pada intinya sih gitu. Maksudnya
Kalau 100% kan udah biasa, tapi 100%, 101% itu buat aku itu udah paling max banget. Jadi uh, setiap balapan itu bisa berusaha untuk ngasih yang terbaik. Jadi itu yang mungkin kenapa aku pilih 101 gitu. Itu nomornya. Jadi aku selalu berpikir, jadi sebelum balap tuh pokoknya 101% untuk balapnya. Kayak gitu. Terus kapan balap go internasional? Kalau balap go internasional sih sebenarnya balapan kita di Indonesia udah go internasional semua ya, karena ada juga orang asing yang datang, pembalap asing yang datang, juga kelasnya juga udah kelas internasional gitu. Terus dari Agung Agung Setiawan 242, kapan buka sekolah balap, Kak? Nah, sebenarnya buka sekolah balap ini udah lama banget sih sebenarnya. Kayak udah banyak banget teman-teman udah nanya kapan buka sekolah balap gitu. Cuma karena aku masih aktif balap dan juga uh, tempat tinggalku di Manado, jadi mungkin agak susah ya buat teman-teman uh, misal ada yang pengen latihan atau pengen berbagi ilmu sama aku ke Manado kan jauh kan, jadi masih belum kepikiran sih, tapi ya mudah-mudahan nanti bisa punya sekolah balap sendiri. Kebanyakan aku diundang, misalkan yang punya tim atau pembalapnya sendiri yang undang, misalkan ke suatu daerah yang memang untuk melatih dia khusus gitu. Kebanyakan seperti itu, tapi doain aja mudah-mudahan kedepannya aku bisa buka sekolah balap. So terus ini juga dari gg.jeff, why pilih cover motor 101? Ayo, penasaran kan gitu. Pertanyaannya sama seperti tadi yang udah aku jawab. Jadi memang 101 itu buat kayak mengingatkan terus, selalu berusaha buat ngasih 101% yang kita punya kayak gitu. Dari Fadli 1624, nggak pernah coba balap di supermoto kah? Gitu. Sebenarnya balap di supermoto udah pernah ya. Jadi di sini fotonya. Aku juga sempat juara di kelas apa waktu itu ya, MX Pro kalau nggak salah ya, 250 di pas event FIM Uang Asia di Malang. Ini fotonya. Terus sebenarnya pengen juga sih tahun ini ikut kayak event supermoto lagi, tinggal nunggu sponsor aja. Ya mudah-mudahan ada sponsor buat supermoto, dan juga tanggal kejurnasnya juga nggak tabrakan sama event supermoto. Pengen banget aku ikut kayak gitu. Terus ini dari Daniel Sihombing 007, apa yang menjadi motivasi di dunia balap? Kenapa nggak jadi pengusaha saja? Waduh, ini pertanyaan paling berat kayaknya. Apa yang menjadi motivasi dunia balap? Yang menjadi motivasi dunia balap sih sebenarnya aku kan balap udah lama banget. Bukan lama banget sih, maksudnya udah untuk balap profesionalnya mungkin udah sekitar 10 tahun mungkin. Dari tahun 2008 aku udah profesional motocross rider dari 85 cc. Yang menjadi motivasi dunia balap itu apa ya, kayak kalau awalnya balapan itu cuma buat seneng-senengan doang, buat hobi-hobian doang, sekarang itu udah kayak menjadi suatu job buat aku, karena dari situ dari balap itu aku udah bisa menghasilkan uang, juga menghasilkan prestasi kan terutamanya. Jadi
yang terus menjadi motivasi aku sih sebenarnya kayak kalau nggak sekarang masa nunggu nanti. Kalau kita udah lebih lama pasti kan kita bakalan tua juga kan. Dan kalau udah bakalan tua terus mau balap ya nggak mungkin kan. Jadi selama aku pikir aku masih sanggup untuk balap, masih kuat buat balap, ya aku bakal balap gitu. Jadi kayak motivasi aku ya buat experience buat diri aku, terus kayak kamu punya target masing-masing yang kamu kejar buat diri kamu sendiri kayak gitu. Terus kenapa nggak jadi pengusaha saja? Sebenarnya sekarang aku menjalani kedua profesi itu. Jadi di samping aku balap, aku juga sekarang punya usaha. Ada beberapa usaha yang aku jalan. Jadi dari dunia balap itu awalnya cuma hobi sampai jadi benar-benar profesional rider. Dari situ menghasilkan, dari penghasilan itu aku buat modal untuk usaha. Nah itu kuncinya. Jadi sekarang aku ngejalanin dua profesi itu. Jadi pembalap iya, dan pengusaha juga iya. Kayak gitu. Jadi aku sekarang punya usaha namanya Ansa Auto Garage nih. Jadi itu bergerak di kayak modifikasi mobil, custom, terus aksesoris, part racing. Jadi di situ. Jadi kayak variasi-variasi yang buat racing dan lain-lain semacam itu. Jadi modifikasi lah kayak gitu. Oke, sekarang aku mau jawab pertanyaan dari Asikarya Livrisa. Apa target abang di 2020? Target aku di 2020 sih semoga bisa juara lagi tentunya. Terus bisa mempertahankan gelar yang keberapa ya? 14 atau 15 ya? Ya pokoknya itu. Terus ya semoga 2020 berjalan lancar semua. Karena awal bulan ini mungkin sekitar 1 bulan lagi aku masih dalam proses penyembuhan. Jadi mudah-mudahan di 2020 apa yang ditargetkan dari balap, usaha juga semua bisa berjalan lancar. Dan ya aminkan aja kan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Adik saja. Ada keinginan untuk punya tim balap dari anak-anak yang kurang mampu nggak Bang Andre? Doain aja. Semoga kita punya berkat gitu. Karena untuk jadi pembalap sebenarnya siapa aja bisa jadi pembalap. Cuma ya itu karena balapan butuh biaya banyak. Jadi butuh dedikasi yang tinggi juga, jadi ya harus benar-benar siap kayak gitu. Jadi ya doain aja. Mudah-mudahan aja. Aku sih pengen buka tim balap sih. Misal aku udah nggak balap lagi, tapi aku pengen ngelanjutin kayak karir di balap, mungkin aku pengen buka tim balap gitu. Terus ini pertanyaan dari Wish.ma. Masih ingat motor yang pertama kali dipakai balap? Masih ingat banget. Jadi aku mulai start balap itu grass track ya. Jadi waktu itu aku pakai motor bebek Cina. Aku lupa mereknya. Itu motor Cina. Jadi dulu ceritanya bapak aku itu punya showroom motor Cina. Awal-awalnya motor Cina masuk atau bapakku pegang dealer motor Cina. Jadi aku dijadiin bahan promosi gitu ceritanya. Jadi kita nggak pakai motor waktu itu, masih tahun berapa ya, 2000 berapa aku start ya, 2002 kalau nggak salah ya, 2002 atau 2003 aku start balap. Nah itu aku pakai motor Cina dan kocak banget.
karena motornya Cina motor bebek. Dan waktu itu kan di Sulawesi Utara ini kan belum ada yang kayak bikin rangka apa, jadi pas start jadi ada bebeknya itu, tahu kan. Jadi kalau aku start pertama kali naik motor aku harus duduk di bebek, karena aku kecil banget waktu itu. Jadi aku dari aku duduk di bebek itu, setelah mau jalan aku loncat ke sadel dia. Jadi itu lucu banget. Mungkin aku bakalan bahas itu lagi di video berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Rido Mac 13. Mulai mengawali karir balap motocross kapan Mas? Gitu. Aku mulai profesional rider motocross itu sekitar umur apa ya? Umur 12 ya? Kan enggak, sorry. Umur 10 tahun kalau nggak salah. 10 apa 11 gitu. Itu sejak tahun 2008 aku pertama mengawali karir balap untuk motocross ya. Waktu itu aku gabung di Power MX Team dulu, terus pindah ke JLB Manado, tim lokal. Tapi itu udah balap kejurnas. Itu aku udah 2009 itu aku udah balap profesional. Jadi kayak udah balap kejurnas full dari 85 cc. Jadi 2009 aku sekitar berapa ya? Sekitar umur 11 tahun mungkin ya. Oke, ini pertanyaan dari Rifki Saputra 30. Enakan main di Power Track atau di MXGP? Enakan main di Power Track atau di MXGP? Jadi sebenarnya Power Track sama MXGP itu beda ya. Semisal dari track, terus dari kelas. Jadi kalau dibilang enak, dua-duanya enak, punya sensasi tersendiri untuk main di Power Track dan MXGP. Cuma di MXGP kan kita paling di Indonesia kebagian 2 seri paling, dan itu pun ya syukur-syukuran kalau kita dapat wildcard untuk masuk di situ. Jadi kalau dibilang enak, dua-duanya enak karena dua-duanya sama, kita balap di sirkuit motocross yang benar-benar udah standar nasional, apalagi udah standar dunia. So enak. Terus ini dari pertanyaan dari HR Risyadam. Sering main balap di Kalimantan don Mas? Di Kalimantan karena belum ada event kejurnas, jadi kita belum main ke sana. Juga belum ada undangan sih. Kalau undangan pasti kita main ke sana. Jadi doain aja mudah-mudahan tahun ini seri motocross mampir ke Kalimantan lagi. Karena udah lama banget juga aku nggak balap di sana. Pengen banget juga ke sana. Ini pertanyaan dari Fatur Aditya 08. Kapan main ke Papua Barat Manokwari Bang? Pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama. Jadi kejurnas itu kebanyakan hanya di Pulau Jawa dan jarang banget keluar dari Pulau Jawa. Ya doain aja mudah-mudahan kejurnasnya bisa mampir ke Papua Barat, ke Manokwari, dan juga ke Kalimantan. Gitu. Oh iya, tahun ini mungkin akan ada event atau motocross bakalan singgah di Papua Barat karena tahun ini ada prapon, pon nasional di Papua Barat. Gitu. Jadi PON 2020 di Papua Barat ada cabang olahraga motocross, dan itu baru pertama setelah eksibisi di tahun berapa gitu, lupa aku baca. Kasih tahu Om Joni sih bocorannya. Jadi dulu PON itu motocross di PON itu udah pernah sempat di tahun berapa, tapi cuma eksibisi doang katanya. Aku dengar cerita dari Om Joni Pranata. Dan untuk tahun 2020 ini pertama kali bakal dilangsungin resmi PON 2020 cabang olahraga motocross. So bakalan seru banget itu di Papua Barat tepatnya.
Ini juga pertanyaan dari Dian Saki 17. Kapan awal mulanya Mas mengikuti kejuaraan motocross? Teng 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 teng. Pertanyaannya sama kayak Rido tadi. Jadi ya sekitar 2008 untuk pertama kali terjun di dunia motocross. Untuk profesionalnya sih. Kalau grass tracknya udah dari 2002 mungkin, masih kecil. Terus pertanyaan dari Ramandani _ ceritain dong Kak awal merintis karir. Nah ini seru. Dan tunggu aja, aku bakalan bikin video dari awal perjalanan aku merintis karir, dari grass track sampai ke motocross. Tunggu aja, nanti bakalan aku bikin videonya khusus. Oke, ini pertanyaan dari Albertus PS. Nggak pengen ikut supermoto gitu bang? Ya, pengen banget ikut supermoto, cuma dikarenakan kemarin aku memang fullnya di motocross dan memang ngejar target di motocross, jadi belum sempat ikut di supermoto. Dikarenakan juga memang belum ada tim yang sponsor untuk itu. Dari Ijan 9893, saingan terberat di 2020 siapa bang? Kalau saingan tersendiri kita belum tahu siapa, jadi ditunggu aja untuk 2020. Terus dari Danis Alfa, coba main grass track bang. Aku starter awalnya GTX, itu dari tahun 2002 kalau nggak salah. Aku masih sekitar umur 6 atau 7 tahun aku udah main GTX. Dan aku juara nasional pertama di GTX itu tahun 2007 kalau nggak salah. Juara nasional pertama aku di grass track 2007. Jadi kalau disuruh bilang main GTX udah pernah. Tapi sih pengen sih buat ada pengennya buat tahun ini mungkin. Katanya kan motocross sama power track itu dipisah. Seru juga kayaknya kalau aku balap di power track pakai moto grass track. Gimana ceritanya itu ya? Coba kalian komen di bawah ini. Kira-kira tanggapan kalian gimana? Oke, ini pertanyaan terakhir dari Kentong Foto. Gimana rasanya balap dengan kaki cedera parah? Oh my god. Balapan dengan kaki yang cedera parah, patah setelah 6 hari selesai operasi dan udah berusaha untuk balap lagi untuk ngejar juara nasional itu, sakitnya nggak bisa diceritain itu. Ya udah nggak bisa, karena kita jatuh biasa aja, kayak kita kebentur tulang kaki kering itu kena atau kesenggol sesuatu yang keras aja udah pasti sakit banget, pasti biru sakit kan. Apalagi ini setelah 6 hari setelah operasi dan berusaha untuk balap buat ngejar titel juara nasional 2019 kemarin, itu benar-benar sakitnya udah. Tapi ya kadang ternyata setelah aku pikir-pikir itu, semangat itu yang mengalahkan sakit yang aku rasain. Jadi pada intinya kalau kita udah semangat dan udah memang benar-benar udah di posisi seperti kayak aku kemarin itu di video aku sebelumnya, pas balap itu aku ngerasain sakit iya, tapi ngerasain sakit banget itu kayak setelah balapan itu jauh lebih sakit. Karena aku udah selesai balap, aku udah mempertahankan gelar juara nasional untuk 2019. Sakitnya muncul pas setelah balap dan itu benar sakit banget. Kayak aku tuh nggak bisa dari tempat itu tuh aku nggak bisa bangun, kaki nggak bisa digerakin apa semua. Jadi kayak, tapi ya bersyukur 2019 kemarin aku bisa
mengakhiri 2019 dengan titel juara nasional 2019. So ditanya sakit ya sakit, senang ya pasti senang. Karena dengan hasil yang kemarin, dengan semangat yang kemarin, dengan motivasi yang gila-gilaan, dengan dedikasi dan juga semangat yang begitu tinggi, akhirnya kita bisa menyelesaikan juara nasional, atau kita bisa menyelesaikan 2019 dengan titel juara nasional 2019. Oke, itu saja Q&A pertamaku di 2020 ini. Terima kasih yang udah komen, kalian keren banget. So terus support channel aku Andres Sondak 101. Itu aja video Q&A aku di 2020. Video pertama Q&A di 2020. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah komen di Instagram aku. Semoga di video-video aku ke depan bisa menjadi motivasi terus buat teman-teman, terutama yang suka balap. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video-video aku. Yang belum nonton video-video sebelumnya aku, ditonton ya, karena dari situ kalian udah mensupport channel aku. So terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya.